Hingga ketika melihat seorang anak laki-laki yang bersinar dengan cahaya emas, Raja akhirnya sadar bahwa ibu dan anak yang diperlakukan dengan sangat buruk oleh Permaisuri adalah istri dan anak yang telah lama dicari-carinya. Ternyata, 6 tahun yang lalu, Permaisuri berusaha untuk mengubur hidup-hidup sang Permaisuri yang sedang hamil. Tentu saja, prajurit yang ditugaskan untuk mengeksekusi melihat bahwa Permaisuri sudah jauh dan merasa iba, lalu membebaskannya. Tak lama setelah itu, wanita tersebut melahirkan dengan kesulitan, dan perutnya mengeluarkan cahaya emas. Di langit muncul naga emas. Pada saat yang sama, tabib kerajaan memberitahu Raja bahwa ini adalah reinkarnasi dewa yang lahir di keluarga kerajaan. Darah emas mengalir dalam tubuhnya. Namun, Raja merasa bingung, karena istri-istrinya tidak ada yang melahirkan anak seperti itu. Bertahun-tahun berlalu, anak laki-laki tersebut memiliki tubuh yang istimewa, sehingga ia menjadi bodoh dan tidak bisa berbicara sampai sekarang. Ini membuatnya menjadi bahan tertawaan di lingkungan sekitar. Mereka semua mengejek wanita itu telah melahirkan seorang anak bodoh. Namun wanita itu tidak peduli, dan hanya fokus merawat anaknya. Suatu hari, wanita itu membawa anaknya berjualan susu kedelai di jalanan. Tiba-tiba, preman kota datang menemuinya. Karena preman tersebut sudah lama mengincar kecantikan wanita itu, dan berniat untuk membawanya secara paksa. Anak laki-laki itu segera maju untuk melindungi ibunya. Namun ia didorong hingga jatuh, dan dahinya membentur batu, mengeluarkan darah emas. Wanita itu ingin memeriksa luka anaknya. Namun preman itu memaksanya untuk pergi. Pada saat yang genting, anak laki-laki itu terbangun dan langsung berlari maju. Tubuhnya mulai bersinar dengan cahaya emas, dan kekuatan ajaib langsung melontarkan mereka ke udara. Setelah mereka merasa lega, tentara kerajaan datang untuk membawa anak laki-laki itu ke istana untuk menemani sang pangeran belajar. Wanita itu berusaha mencegah. Namun, tentara tidak ingin memisahkan ibu dan anak. Mereka memintanya untuk bekerja di istana sebagai pelayan. Pada hari mereka masuk ke istana, mereka kebetulan bertemu dengan Permaisuri yang sedang terburu-buru keluar dari istana untuk mencari sang pangeran. Permaisuri hanya memandang anak laki-laki itu sekali, dan langsung merasa bahwa dia sangat mirip dengan raja ketika masih kecil. Namun karena ia terlihat bodoh, Permaisuri tidak berpikir lebih jauh. Sementara itu, Permaisuri merasa wanita yang dilihatnya mirip sekali dengan Permaisuri yang ia bunuh 6 tahun lalu. Sedang ia ingin mencari tahu lebih lanjut. Raja tiba-tiba datang. Begitu melihat anak laki-laki itu, ia merasa ada ikatan kedekatan. Lalu ia langsung setuju untuk menjadikan anak itu teman belajar sang pangeran. Sang pangeran sendiri memiliki bakat yang biasa-biasa saja, dan tidak memiliki bakat seperti raja. Tulisan tangan sang pangeran bahkan membuat para menteri merasa malu dan langsung pergi dari ruang istana. Tak disangka, begitu para menteri pergi, sang pangeran yang suka bermain segera meminta anak laki-laki itu untuk menungganginya seperti kuda. Anak laki-laki itu ingin menolak. Namun, para kasih menahannya dengan keras. Saat mereka hampir berhasil, kekuatan istimewa yang ada dalam tubuh anak laki-laki itu terbangun lagi, dan langsung melontarkan mereka ke udara. Melihat itu, sang pangeran marah besar. Seorang kasih memberi sang pangeran ide buruk, dan segera menyuruh untuk menghukum ibu anak itu, untuk menyelamatkan ibunya dari hukuman. Anak laki-laki itu akhirnya bersikap patuh dan berlutut, dianggap sebagai kuda oleh sang pangeran. Namun, saat sang pangeran hampir naik, Permaisuri datang tepat pada waktunya dan menghentikan kekacauan tersebut. Anak laki-laki itu buru-buru membantu ibunya bangun. Melihat pemandangan itu, Permaisuri merasa sangat kasihan kepada anak laki-laki itu. Segera setelah itu, sang pangeran berlari menuju Permaisuri. Namun, Permaisuri tidak bisa mentolerir sang pangeran yang menganiaya anak kecil. Lalu ia memarahi Kasim tersebut. Saat itu, Permaisuri mendengar keributan dan segera datang. Dengan yakin ia menuduh wanita itu telah menyuruh anak laki-laki untuk menyerang sang pangeran. Melihat Permaisuri tidak percaya dengan tuduhannya, Permaisuri hanya memberi satu isyarat.